Hah? Mana Pak Saiful Amri? Oh, kalau tidak ada halangan yang berarti, tolong dihidupkan aja videonya, Bapak Ibu. Pak Muhammad Amin masih sakit ya. Kita doakan semoga lekas sembuh dan diangkat penyakitnya. Ibu Husna, Hadir, Pak. Ibu Yusnidar, Hadir. Pak Zulkarnaini. Zulkarnaini. Terus hadir. Oh, udah ada. Kenapa ada Zulkarnaini 2, Pak? 2 akun, Pak. Oh, Satu buka ada satu itu, nanti ada kendala di laptop, kita punya satu lagi, Pak. saya kira kodamnya 2 juga. Cut Lisnawati. Iya. Buat jaga-jaga aja. Ibu Cut Lisnawati ada? Ibu Cut Ubid. Tadi ada saya lihat, ada. Ada, Pak. Bu Cut Fatma Hanum. Belum nampak ya. Ibu Agustina. Belum ya. Pak. Oh, ada Ibu Agustina. Pak M Yusuf. Pak Muslim. Belum. Pak Ibu Nurul Aini. Ada. Ibu Rosmiati. Ada, Pak. Pak Muhammad Padli. Mana? Kemarin nggak datang juga nih Pak Padli nih. Ikut pelatihan, Pak. Pelatihan apa? Pelatihan Pasda di provinsi, Pak. Literasi. Literasi digital. Oh ya, minggu lalu nggak masuk juga. Ibu Yusniati. Ada Pak Sukri. Pak Sukri? Belum. Nah, Ibu Nurbaiti. Ada? Ada. Ya, Pak. Hah? Pak. Ada yang tadi, Pak. Ini, Pak. Ada. Soalnya di rumah lagi ada Nurbaiti juga ini. Ya. Memang cahaya semua di rumah, Pak ya. Enggak, kakak mama saya itu namanya Nurbaiti ya, sedang datang ke rumah saya. Enggak ada kita, Pak, kan pasti gelap. Sedang di luar juga dia bercerita sama Nur Aini. Pak Zahri. Zahiri. Pak Zahiri, sorry. Ada. Ya. Ada ya. Pak Edi Saputra. Mana Pak Edi? Ini Ustadz kita kemarin nih, nggak nanduk Ustadz. Pak Zulkifli. Hadir. Pak Zulkifli. Hadir. Kalau nggak marah boleh saya tanya berapa usianya? Usia 50. Hah? 50. 50, masih muda, Pak. Ya. Nggak pakai jabatan, nggak nampak. Oh ya, jabatan nggak nampak, Pak? Ya, nggak nampak. Kabur ya. Kabur ya, Pak. Bukan. Mata Ya, ini. Iya, hadir nih, Pak. Kemarin hadir juga siapa? Hah? Kemarin hadir saya juga. Ya, nggak usah. Ya, hadir. Sulamri. Pak. Hadir, Pak. Tadi kamar mandi, Pak. Izin. Hah? Tadi ke kamar mandi, Pak. Oh iya. Mau mandi, Pak? Enggak, Pak. Tadi izin sebentar. Saya mandi dia. Gimana Bapak Ibu? Tugas-tugasnya udah dilihat-lihat? Hah? Udah, tapi belum dikerjakan. Udah. Karena ini sudah hari ke-7 Lihat. Baru kan? Hari ke-7 kan? Saya minta 10 halaman aja, berarti udah 7 halaman hari ini. Satu hari 1 halaman kan? Insyaallah. 3 hari lagi selesai berarti Siap, tugas insyaallah saya. siap, Pak. Insyaallah. Bersamaan Ustaz tugasnya kan ada banyak Sabtu depan insyaallah udah siap, Pak. Ya. kita usahakan. Yang lain udah ngasih tugas juga? Udah, Pak. Malah ada yang udah jalan, Pak, tadi. Oh, pertemuan kedua udah langsung maju ya? Iya, Pak.
Hebat juga lah Bapak Ibu nih 1 minggu bisa siap tugas kan. Kalau tahu saya 1 minggu juga saya kasih kemarin. Kalau tahu Pak Syukuri. ini sampai Pak, berat di minggu kami. sampai minggu keempat saya kasih kesempatan. Minggu depan kan Alhamdulillah. kelompok 1, minggu depannya kelompok 2 dan seterusnya kan. Sekalian kan? Ya. Kelompok 2 dan seterusnya kan minggu depan kan. 2 sampai 10 ya kelompok ini ya. Kelas ini ya. Sehari 2 kelompok berarti kan Kemarin Pak pertama, Gimana Pak? tanggal 9 kemarin tampil pertama, habis itu tanggal Iya. 16 semua Pak. Semua dikumpul, tapi yang tampil kelompok 2 ya. Yang tampil kelompok 2. Nanti dikumpul. Kemarin siapa ke komisaris kelas kita? Untuk sementara saya Pak. Oh, Pak Zahiri ya. Nanti dikumpul semua nanti sama Pak Zahiri, nanti baru kirim email ke saya. Boleh gitu ya sekali itu. Nanti nama filenya kelompok 1 misalnya, berarti Ya, D3. apa gitu. Nama filenya itu. Nama filenya gitu. Baik Bapak Ibu, ya ini di sela-sela kelelahan ya. Mudah-mudahan nggak terlalu lelah. Kita nggak lama Bapak Ibu. Kita hanya mengkaji konsep hanya sedikit ya. Bapak Ibu sering sekali dengar istilah kebijakan ya. Kira-kira dan sering dengar istilah keputusan gitu. Kira-kira sama, beda, atau nama istilahnya aja yang beda nih? Ada yang mau kasih komentar dulu? sepertinya tidak sama, Pak. Apa bedanya Bu Nurbaiti? Nggak, kalau menurut saya Pak, kalau keputusan itu memang nggak boleh lagi diganggu gugat. Maksudnya udah diputuskan, berarti nggak boleh nego-nego lagi. Nggak boleh nego-nego lagi. Tapi kalau namanya kebijakan mungkin nanti bisa toleransi lah. Begitu kalau menurut saya, Pak. Apalagi di Indonesia ya harus toleransi dia. Yang lain kira-kira? Kalau menurut saya Pak, Ya. antara keputusan dan kebijakan itu memang ya, kalau saya bilang itu belak belakang sama sekali. Kalau yang Belak belakang. iya, namanya keputusan itu memang harus mutlak. Tidak, keputusan itu harus mutlak dijalankan. Tapi kalau kebijakan itu bisa dikatakan itu bahasa halus daripada pelanggaran keputusan sebenarnya. Ya. Kebijakan itu, terus karena bahasa halusnya gitu. Sebenarnya yang namanya kebijakan itu tak pelanggaran, tapi dia dihaluskan sedikit. Itu menurut saya, Pak. Pelanggaran pula malah kebijakan itu, Pak. Iya, pelanggaran secara halus sebenarnya. Kan yang namanya kebijakan kan yang apa? Memang yang namanya kebijakan tetap hal yang melanggar daripada keputusan sebenarnya. Kalau kita Gitu, lihat. Pak. Iya. Berarti salah nama mata kuliah kita nih kalau gitu. Enggak, itu kan persepsi pribadi, Pak. Oh ya, betul. Karena zaman saya kuliah dulu namanya digabung ya, Pak. Pembuatan keputusan gitu. Waktu saya S1 namanya pembuatan keputusan gitu. Waktu S2 pembuatan keputusan dan kebijakan gitu namanya. Karena itu tadi kita sering salah mendefinisikan Bapak Ibu ya. Nah, keputusan itu bukan diambil gitu. Kita kan sering apa? Bapak Ibu di sekolah kan mengambil keputusan itu negara ini kan. Itu salahnya Bapak Ibu. Keputusan itu bukan diambil, keputusan itu dibuat ya, direkayasa, direncanakan, kemudian dianalisis gitu. Karena asal katanya itu kalau yang siapa ada yang alumni guru bahasa Inggris ini. Dia decision make. Make itu kan membuat ya. Make baru asal kata lawasnya lagi itu made gitu ya. Nah, itu made dibuat gitu. Datang Indonesia, keputusan itu diambil. Ngambil aja dia, nggak buat dia keputusan itu. Itu maka sering salah gitu. Oke, kita lihat. Yang nabak juga banyak terang boleh berentah dengan tu. Kenapa nih Pak Yusuf? Bapak baru masuk. Pakai baju lu Pak, pakai baju Pak. Pulang kerja Pak. Ya baik. Ya ini kebijakan adalah
rangkaian konsep ya dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan ya, pekerjaan kepemimpinan serta cara bertindak tentang perintah organisasi dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau dari definisi ini, Bapak Ibu, kebijakan itu adalah akses berikutnya ya, tahapan berikutnya dari sebuah proses manajemen. Bapak Ibu tentu sudah belajar tentang planning, organizing ya, di teori manajemen itu planning, organizing, actuating, dan controlling gitu ya. Nah itu pasti kita sudah belajar tentang itu. Nah dalam konsep ini arti kebijakan itu adalah setelah itu, gitu. Setelah kita merencanakan, kita setelah organizing, nah maka setelah selesai itu namanya jadi sebuah kebijakan. Nah, saya sepakat dengan yang lain tadi itu. Maka setelah kebijakan itu sudah disepakati, maka lahirlah sebuah keputusan. Itu makanya dia ada SK, surat keputusan, bukan surat kebijakan kan gitu. Nah, tapi ada sebagian ahli yang menyatakan ini sama saja, gitu. Atau ini yang bilang ya lebih duluan kebijakan baru habis itu keputusan gitu, seperti definisi pendapat kita gitu. Jadi saya kira itu bukan sesuatu hal yang perlu diperdebatkan. Sebagai upaya untuk pencapaian dan pemecahan masalah ya, pencapaian tujuan dan pemecahan masalah gitu. Nah, jadi itu dia. Jadi setelah kita laksanakan itu 5W dan 1H dalam proses manajemen itu Bapak Ibu. Apa itu W pertama itu? W. Apa yang harus dikerjakan gitu kan? Tuh. What. Baru yang kedua, siapa yang akan mengerjakannya? Gitu kan? Itu kan ditentukan dalam proses manajemen kan, perencanaan lain sebagainya. Baru setelah itu apa? Kapan ya? Kapan dilaksanakan? Baru di mana ya? Ya, kemudian mungkin ya bagaimana, kemudian mungkin biayanya berapa gitu ya, biayanya berapa gitu. Kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan gitu. Nah itu dia, itu kan sudah proses perencanaan ya, proses perencanaan, pengorganisasian gitu. Siapa mengerjakan apa gitu, itu pengorganisasian ya. Nah itu proses manajemennya. Nah setelah itu ditentukanlah sebuah kebijakan, maka kebijakan kita ini gitu. Nah, nanti kita akan ada salah satu contoh ya, praktek. Berikutnya, ini tujuan Bapak Ibu, tujuan kebijakan. Nggak usah terlalu dicatat, Bapak Ibu, nanti saya share filenya ke grup ya. Kita diskusi aja dulu. Tujuannya itulah dicapainya kesejahteraan, itu yang pertama. Baru yang kedua itu ada nilai-nilai yang diterima gitu ya, yang diterima oleh publik gitu. Baik secara jasa maupun barang gitu. Nah, salah satu contoh kebijakan itu misalnya pandemi ya, pengurangan uang kuliah gitu ya. Tapi anak S1, anak S2 nggak dikurangi kemarin uang kuliahnya kan, Bu? Tetap kan? Cuman boleh 2 kali bayar aja. Itu kebijakan juga tuh, boleh 2 kali bayar kan gitu kan? Sekali bayar juga. Sekali bayar. Bapak ada banyak berarti. Karena keputusannya boleh 2 kali bayar. Enggak, kami semua ada sekali bayar. Berarti unit 3 ini memang banyak-banyak duit. Semester depan saya bilang sama Ibu KTU nanti. Nanti kalau 2 kali bayar nggak keluar namanya di siakat, Pak. Iya ya? Iya. Ada juga udah bayar nggak keluar nilainya. Anak unit 7 sampai sekarang di siakat saya belum muncul tuh. Iya. Nah, itu salah satu kebijakan ya. Ada nilai yang dirasakan manfaatnya oleh anak-anak S1 terutama ya Bapak Ibu ya. Ada nilai yang dirasakan, itu sebuah kebijakan gitu. Nah, kalau konteksnya kebijakan dan kebijaksanaan gitu, kira-kira gimana komentarnya Bapak Ibu? Ada kebijakan, ada kebijaksanaan itu, ada kan? Asal katanya sama itu. Gimana itu? Kebijaksanaan ya kan? Ya. Yang di Indonesia itu sering kebijaksanaan ya kan? Baik, Bapak Ibu, ini ciri-ciri kebijakan ya. Menciptakan kesejahteraan masyarakat, kemudian kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis, sehingga semua variabel pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup, gitu ya. Jadi, ada masalah dulu ya.
Ada masalah gitu, ada masalah sama kayak penelitian Bapak Ibu. Penelitian itu kan diawali oleh sebuah masalah gitu. Nah, sebuah masalah itu diteliti, kemudian dibuat solusinya gitu. Maka penelitian itu harus menarik Bapak Ibu. Nah, jangan penelitiannya itu judulnya peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah, ya, keren, siapa mau baca? Udah tahu orang tuh, pasti ada peranannya ya kan. Ada yang ngambil judul itu masih? Enggak kan? Di kelas sebelah aja kan. Ya, sila sini nggak ada ngambil judul itu lagi kan. Peran kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru. Pasti ada peranannya gitu ya kan. Nggak mau baca kita lagi gitu. Nggak mau baca. Jadi udah ada, kita udah tahu masalahnya dan tahu kita solusinya sebelum baca gitu. Ya. Jadi gitu. Ada yang kira-kira masih ngambil judul itu enggak kan? Udah keren-keren judulnya kan? Enggak, oke. Kan udah usul judul kemarin kan? Berapa? Bu Nur Baiti apa judulnya Bu Nur Baiti? Dan manajerial kepala. Beda bahasa sih. Peran manajerial. Peran apa, Pak? Manajerial kepala madrasah. Nah, kompetensi manajerial kepala madrasah. Manajemen penempatan sumber daya manusia. Menjalankan program akselerasi dan kelas unggulan. Ya, kalau saya apa kan optimalisasi manajemen berbasis sekolah dalam pengelolaan sumber belajar. Gedenya otak. Ya, agak lumayan berbeda lah dari kakak-kakak kelasnya dulu. Jadi kamu punya Bu Cut. Cuma punya Bu Cut Fatimah tadi agak apa ya, manajemen penempatan apa tadi? Saya kebijakan program akselerasi dan kelas unggulan. Oh, yang manajemen SDM tadi siapa? Penempatan. Nah, coba gimana nih? Manajemen penempatan sumber daya manusia terhadap kinerja tenaga pendidik dan kependidikan pada satu. Sementara penempatan itu bagian daripada manajemen sumber daya manusia. Manajemen SDM itu teorinya pertama rekrutmen, Ibu ya. Kalau mau diurut lagi dari awal analisis ya, analisis pekerjaan itu apa, baru direkrutmen. Misal Ibu mau kekurangan guru apa, itu kan analisis itu, kekurangan guru matematika di sekolah. Nah, maka dibuat itu kan analisis rekrutmen namanya, analisis pekerjaan, baru Ibu rekrutmen. Nah, di rekrutmen ini Ibu tentukan kriteria dan lain sebagainya gitu ya. Setelah itu, setelah rekrutmen ada apa? Seleksi ya. Nah, baru yang tadi itu penempatan. Nah, kalau mau ada lagi nanti teori di tengah-tengah ini bilang apa? Orientasi ya. Sebelum penempatan ada orientasi. Nah, setelah itu baru ada penempatan. Setelah penempatan apa? Kompensasi, Bapak Ibu. Kenapa bukan gaji? Karena kompensasi itu mencakup semua gitu. Karena karyawan, guru, dosen itu kan bukan cuma dapat gaji ya. Ada uang makan misalnya. Ada tukin. Yeah. Kalau PNS Kemenak ya, yang guru Kemenak ada tukin gitu. Nah, kemudian di apa yang di dinas ada juga sekarang? Enggak. Semawi gimana? Belum, Pak. Hah? Dinas belum. Dinas belum ya? Belum itu, ada tukin. Belum ada itu. Setelah kompensasi itu apa? Karir, Bapak Ibu. Karir ya. Setelah karir apa? Baru diklat lanjutan ya, pendidikan lanjutan. Nah, kayak yang Bapak Ibu lakukan sekarang lah, diberi kesempatan untuk pendidikan lanjutan gitu ya. Setelah itu apa? Pemberhentian atau pemensiunan baru di akhir gitu. Nah, jadi manajemen SDM itu sudah mencakup itu tadi, apa namanya? Penempatan itu bagian daripada itu gitu. Nah, istilahnya kalau saya boleh analogikan lagi begini. Perencanaan manajemen, nah, judul Ibu kurang lebih begitu. Perencanaan manajemen atau pengorganisasian manajemen. Sementara perencanaan dan pengorganisasian itu adalah bagian daripada manajemen gitu. Tapi itu nanti ya. Nanti mungkin didiskusikan sama pembimbingnya gitu. Baik, mudah-mudahan dapat pembimbing yang mengerti tentang itu ya, teori-teorinya itu. Baik. Kita lanjut. Nah, itu dia. Jadi ada permasalahan Bapak Ibu ya. Permasalahan. Nah, jadi menyangkut semua variabel. Misalnya dalam konteks ini permasalahan kompetensi guru yang kurang baik misalnya. Apa variabel yang mencakupnya? Banyak variabel Bapak Ibu. Bisa jadi kesejahteraan gurunya,
Kemudian bisa jadi apanya? Organisasi profesinya yang kurang mendukung. Bisa jadi karena apa? Diklatnya kurang banyak, kurang bijak, gitu, kurang baik. Karena Bapak Ibu di luar itu, di berbagai negara, misalnya di Eropa, di Singapura, di Korea itu ada apa namanya? Istilahnya kayak setiap ada yang setahun sekali, ada yang maksimal 5 tahun sekali Bapak Ibu. Ada yang 6 bulan sekali bahkan. Ada yang setiap semester itu, negara-negara maju itu, dia guru-guru yang setelah ngajar 1 semester masuk camp Bapak Ibu. 10 hari, 5 hari pelatihan. Ada yang 1 tahun, setiap 1 tahun dia masuk camp pelatihan 10 hari. Seperti kayak apa kita lah, PLPG ya kan, 10 hari. Saya pernah jadi panitia PLPG loh Bapak Ibu di UIN Medan. PG guru tuh wah, luar biasa semangatnya. Sampai malam pun diskusi. Malam diskusi Pak, iyalah katanya gitu. Setelah selesai nggak diskusi lagi di rumah, udah lulus. Gitu. Jadi nggak diskusi lagi dia. Nah itu jadi banyak aspek ya, masalah konteksnya kompetensi guru aja gitu. Ada aspek kesejahteraannya, aspek supervisinya dari kepala sekolahnya, ada aspek supervisi dari pengawasnya, ada aspek apa lagi, pembinaan dari Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama gitu. Ada aspek kesejahteraannya, ada aspek dari organisasi profesinya, PGRI dan lain sebagainya gitu. Nah itu karena apa Bapak, organisasi profesi guru itu yang sebenarnya kurang apa ya, kurang greget. Bapak Ibu kalau lihat profesi dokter gitu misalnya, ketika dia melakukan malpraktek, itu polisi tidak bisa serta-merta melakukan penangkapan kepada dia. Polisi harus berdiskusi dengan IDI dulu, Ikatan Dokter Indonesia gitu. Kecuali kasusnya kasus-kasus yang di luar pekerjaan ya, misalnya perampokan, asusila atau lain sebagainya, itu baru bisa ditangani. Tapi kalau yang berkaitan dengan profesinya, itu polisi nggak bisa langsung tangkap dia gitu. Dia harus berkoordinasi dengan IDI. Itu artinya apa? Dokter itu sebagai profesi itu memang apa namanya, komprehensif, memang utuh gitu. Jadi nggak bisa sembarangan orang itu. Sama kayak IDI, kayak apa advokat gitu ya, advokat itu. Jadi kecuali dia kasus-kasus korupsi dan lain sebagainya. Advokat itu kan dia kalau bohong demi kliennya kan nggak boleh ditangkap, gitu. Nggak boleh gitu. Jadi memang kuat sekali organisasi profesinya gitu. Nah kita guru ini kurang ya, kurang, makanya banyak sekali kriminalisasi terhadap guru itu gitu. Padahal sudah ada apa peraturan Mahkamah Agungnya itu bahwa tidak boleh dengan mudah mengkriminalisasi guru, gitu. Tapi pelaksanaan di lapangannya sering berbenturan ya dengan terutama Komnas Perlindungan Anak dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi organisasi profesi itu berkaitan gitu. Oke, Pak, yang berikutnya itu kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh unit organisasi pelaksana. Maksudnya gimana? Contoh, kita PT KIN, IAIN Loksmawe itu kan PT KIN. Nah, kita kan tunduk pada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama gitu. Nah, Kementerian Pendidikan sebagai contoh, misalnya sekarang akreditasi perguruan tinggi itu berstandar atau berkriteria 9 istilahnya Bapak Ibu. 9 kriteria atau 9 standar. Kayak Bapak Ibu kalau akreditasi di sekolah kan mencakup 8 SNP itu kan. 8 standar nasional pendidikan itu kan, standar pembiayaan, pengelolaan, standar kelulusan dan lain sebagainya itu. Nah, kami ada 9 standar itu. Nah, itu termasuk ya standar penelitian dan pengabdian, kemudian pengajaran gitu ya. Publikasi ilmiah dan lain sebagainya itu sangat memberatkan bagi PT KIN atau perguruan tinggi yang levelnya masih menengah lah seperti IAIN Loksmawe gitu. Karena itu standar dipakai sudah berstandar UI, UGM, ITB, IPB gitu. Atau Unsia ya. Jangan Unsia, mereka nggak mau lagi bilang Unsia. USK, Universitas Syah Kuala gitu. Kan mereka sudah memutuskan itu. Sudah surat keputusan rektor bahwa kesingkatan untuk Unsiah itu diganti jadi USK. Nggak boleh lagi bilang Unsiah. Tapi itu akan lama itu Bapak Ibu. Apa namanya? Mindset tentang Unsiah itu akan lama berubahnya. Sama kayak YIN, Stein ke YIN itu. Saya asal naik bus dulu. Awal-awal tuh turun di mana? YIN, nggak ada yang tahu. Turun mana Stein baru tahu ke naik bus itu. Kondekturnya, supirnya, tahu dia. Kenapa? Karena sudah lama sekali terpatri itu bahwa itu Stein gitu. Nah itu. Jadi itu contohnya. Jadi banyak kebijakan-kebijakan pusat itu yang kadang tak bisa kita realisasi gitu Bapak Ibu.
Karena itu tadi nggak sesuai gitu ya. Standar yang dipakai itu terlalu tinggi. Sementara standar kita di Indonesia ini setiap daerah itu sangat jauh berbeda. Sama kayak awal-awal dulu, ingat Bapak Ibu, ujian nasional ya, ujian nasional. Ya, gimana awal-awal lu tahun 2003 kalau nggak salah saya, pertama kali ujian nasional ya. Ya, 2003 kalau nggak salah saya. Pertama kali ujian nasional itu gimana banyak yang nggak lulus ya. Anak-anak banyak yang nggak lulus dan lain sebagainya gitu. Wah, heboh gitu. Heboh negeri ini tuh. Karena standarnya standar yang dipakai standar Jakarta gitu. Nah, sementara di daerah-daerah sulit sekali gitu. Nah, ujian nasional itu kan heboh sekali itu. Sehingga tahun berikutnya guru-guru ngasih contekan jawaban ke depan kelas gitu. Di tempat saya, tempat ibu nggak mungkin. Ya, nggak jauh beda maksudnya. Ya. Nah, jadi itu ya kebijakan itu ya harus perlu dapat laksanakan oleh unit organisasi pelaksana gitu ya. Sama kayak misalnya Bapak Ibu membuat keputusan atau kebijakan panitia pelaksanaan siswa peserta didik baru gitu misalnya. Nah, yang dibuat itu ditugasi itu memang bisa mengerjakan itu gitu. Jangan terlalu berat tuntutannya dengan fasilitas yang disediakan, dengan sumber daya yang disediakan gitu. Jangan terlalu jauh. Kemudian kebijakan itu perlu dievaluasi ya, sehingga diketahui berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah. Nah, intinya bahwa kebijakan itu lahir ketika ada masalah. Walaupun upaya peningkatan ya, upaya peningkatan gitu. Misal sekolah yang baik sekali itu, dia udah berkualitas gitu. Apa masalahnya mungkin ya? Masalahnya mereka pengen meningkatkan aja, gitu. Meningkatkan standar lagi. Gitu. Artinya standar harus ditingkatkan. Nah, itu masalah bagi mereka. Nah, ini menurut buku William Endan. Kemarin udah saya share kan bukunya, Bapak Ibu. 2 biji itu bukunya. Udah dibaca? Iya. Hah? Udah dibaca Bapak Ibu? Dalam proses, Pak. Dalam proses ya, alhamdulillah. Bukunya tebal ya, 700 halaman yang berbahasa Inggris pula. Atau nggak tahu bahasa Inggris, belum download. Itu buku bagus sekali Bapak Ibu. Dalam konteks kebijakan pendidikan, dalam konteks analisis kebijakan publik, itu teori William Endan itu selalu digunakan, gitu ya. Selalu digunakan atau paling banyak digunakan lah, bukan selalu, paling banyak digunakan itu teorinya William Endan itu, gitu. Jadi, Bapak Ibu pun bisa itu menggunakan teori itu, teori kebijakan itu dalam menganalisis sebuah kebijakan publik, misalnya kebijakan dinas pendidikan dan lain sebagainya. Jadi analisis kebijakan Bapak Ibu. Nah, policy analysis itu adalah proses penyelidikan multidisiplin. Nah, ini seperti yang kita ungkapkan tadi bahwa setiap kebijakan itu berkaitan Bapak Ibu. Kebijakan apa yang tidak berkaitan dengan variabel lainnya? Perubahan kurikulum aja berkaitan dengan politik, berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan filosofis, dan lain sebagainya. Kebijakan apa yang tidak terkait dengan variabel lainnya? Artinya tidak ada sebuah kebijakan itu yang tidak multidisiplin pengkajiannya, Bapak Ibu. Pasti multidisiplin pengkajiannya. Gitu. Contoh misalnya, kebijakan PPKM itu ya, harusnya ya, saya nggak tahu kenyataannya, harusnya itu multidisiplin. Misalnya, melihat ekonomi masyarakat. Kalau dibuat PPKM, ekonomi masyarakat gimana? Dan lain sebagainya, Gitu. Itu dia harusnya begitu. Kemudian yang kedua, dia bertujuan untuk penciptaan ya, sesuatu yang baru atau yang merevisi sesuatu yang baru, kemudian penilaian kritis, kemudian dan komunikasi ya. Nah, ini komunikasi dalam kebijakan itu penting Bapak Ibu. Kita lihat kemarin waktu PPKM itu di Loksmawe itu, ada yang bilang PPKM, ada yang bilang salah bikin salah bikin spanduk, ada yang bilang ini itu kan. Tengok kemarin. Bersalahan itu kan, semua tolak-tolakan itu ketika kebijakan itu terlaksana. Kan sampai rusuh-rusuh lah kita itu. Nah itu nggak jelas komunikasinya Bapak Ibu, nggak jelas. Jadi komunikasi itu nggak jelas, nggak ada satu sumber yang bisa. Gitu. Sebagai contoh misalnya, saya nggak bilang Soeharto bagus ya, dia ada hal yang harus dikritik, ada hal yang memang oke gitu ya. Tapi zaman dulu itu kalau Bapak Ibu tahu, misalnya kita kan ada Menteri Penerangan dulu ya. Jadi informasi di negara ini selalu satu sumber itu, kan gitu, satu sumber dari Harmoko gitu ya.
Harmoko. Kalau orang-orang aktivis bilang hari-hari omong kosong. Harmoko. Nah itu tapi kita satu sumber Bapak Ibu. Nah sekarang kan enggak. Staf ahli presiden ngomong, staf ahli kantor staf presiden ngomong, jubir presiden ngomong, dan lain sebagainya ngomong. Gitu. Jadi nggak tahu kita. Kalau di US itu, kata Fahri Hamzah, ada satu lembaga di sekretariat kepresidenan itu yang 24 jam bertugas menjawab hoax. Gitu. Nah, kita kan enggak. Kita hoax di banyak gitu, tapi tidak dijawab dengan baik. Makanya lahir hoax-hoax baru. Gitu. Harusnya dijawab. Ada kebijakan, ada misalnya hoax tentang ini. Tidak, itu tidak benar. Yang benar ini. Atau ada hoax, ada beredar lagi kabar. Ya benar, tapi itu nanti ini begini. Ada lembaga yang begitu, yang menjawabi itu semua. Gitu. Harusnya begitu kita dalam bernegara ini, dalam berorganisasi ya. Jadi ada humasnya lah gitu ya. Kemudian ya, dan untuk memecahkan masalah yang praktis gitu. Nah ini dia. Ada 5 jenis pertanyaan tentang analisis kebijakan Bapak Ibu ya. Policy problems itu, masalah kebijakan. Yang pertama itu dia pertanyaannya apa masalah yang ingin dicari solusinya gitu. Nah kan ya tadi berbasis masalah. Gitu. Apa yang ingin dicari solusinya? Contoh misalnya, kalau ini saya contohkan kualitas pendidikan misalnya atau kurikulum misalnya. Apa yang ingin dicari solusinya? Kualitas pendidikan itu. Kemudian dikembangkan alternatif apa yang tersedia untuk peningkatan mutu pendidikan. Kemudian apa hasil yang kira-kira didapatkan dari alternatif yang dipilih itu dan apa nilai atau kegunaannya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan begitu. Kemudian expected ya, harapan atau yang diinginkan setelah kebijakan itu dilakukan apa gitu. Nah, misal ya. Misalnya apa yang diharapkan dari kebijakan yang dirancang untuk peningkatan mutu. Misalnya peningkatan mutu dalam aspek apa misalnya? Peningkatan kompetensi guru dulu kah? Peningkatan pembiayaan kah? Kualitas kurikulumnya kah? Sarananya kah? Atau waktu pembelajarannya kah? Gitu, ya. Nah itu. Baru setelah itu preferred policy, pemilihan kebijakan dari ini. Kebijakan mana yang dipilih? Misalnya apakah kompetensi gurunya kah dulu? Atau pembiayaannya dulu yang dilakukan untuk peningkatan mutu gitu. Nah, setelah dipilih, diobservasi Bapak Ibu, diobservasi ya. Kebijakan itu diobservasi. Hasil kebijakan itu diobservasi, dilihat atau bahasa lain mungkin bahasa teori lain dievaluasi kebijakan itu. Setelah itu baru dilihat kinerja, performance-nya. Performance dari kebijakan itu udah sejauh mana gitu ya. Untuk mencapai tujuan. Apa tujuannya tadi? Peningkatan mutu, kualitas pendidikan gitu. Ya, policy outcome. Sehingga lahirnya policy outcome. Outcome itu hasil yang baik ya Bapak Ibu. Input, proses, output. Nah, sebelahnya outcome itu. Outcome itu hasil yang sangat baik gitu. Ya. Itu outcome. Kurang lebih beginilah teori William Endan itu Bapak Ibu. Ya. Kurang lebih begini gitu. Ya, kebijakan kebijakan itu Nah, ini dia. Ya. Pertama dari sini dulu. Kan masalah tadi kan? Masalah dalam kebijakan itu kan dianalisis dulu. Nah, masalah ini dikelilingi oleh struktur masalah yang lain, nah, atau bahasa lainnya variabel yang lain gitu ya. Nah, variabel yang lain. Nah, itu. Apakah peningkatan mutu pendidikan bisa hanya pada aspek peningkatan kualitas guru? Belum tentu. Banyak aspek yang lain kan gitu. Artinya setiap kebijakan itu struktur masalah yang lain. Kalau ngambil kebijakan yang ini gimana? Aspek sosialnya gimana? Aspek psikologinya gimana? Aspek ideologi bangsanya gimana? Aspek landasan keagamaannya gimana? Melanggar agama enggak gitu dan lain sebagainya. Gitu. Ya harus di semua gitu. Semua aspek gitu. Nah, setelah itu baru yang diharapkan apa gitu ya. Yang diharapkan apa baru di situ dibuat. Nah,
Kira-kira yang diharapkan ini apa? Expected outcome-nya apa? Gitu. Baru dibuatlah resepnya ya, atau alternatif lah bahasa ininya. Alternatifnya apa? Baru yang dipilih apa gitu ya? Yang dipilih apa? Baru di monitoring atau di apa? Dipantau atau diobservasi. Baru diobservasi. Baru evaluasi. Nah, setelah itu baru dia dapat kinerja keputusan gitu ya. Kinerja keputusan. Baru dia dianggap bisa memprediksi apa? Expected outcome gitu. Dia kembali lagi kemari gitu. Terus dia asalnya di sini gitu. Asalnya policy problem. Ini teorinya begitu. Nah, kita coba satu contoh ya Bapak Ibu ya. Misalnya kita ada masalah, kita identifikasi, misalnya ada sekolah swasta Bapak Ibu yang memiliki siswa yang ternyata meledak di 1 tahun itu gitu. Kemudian dia kekurangan kelas Bapak Ibu, kekurangan ruang kelas. Nah, sekarang kita coba kembangkan alternatifnya kira-kira. Apa alternatifnya Bapak Ibu? Silakan. Yang pertama, kita sebanyak-banyaknya alternatifnya. Apa kira-kira? Membagi shift, Pak. Membagi shift ya. Ya, bagi shift. Misalnya kalau selama ini hanya ada 1 shift pagi, bisa dibuat shift siang. Sore, siang, ya. Oke. Berikutnya apa lagi kira-kira? Setelah membagi shift. Kalau di sekolah saya, Pak, ada dibuat kelas darurat. Nah, itu kayak mana tuh? Maksudnya gini Pak, kan yang seharusnya kan bangunan permanen, ini enggak Pak, itu pengalaman kami di sekolah, memang saya guru ini Pak kan. Iya. Kelas darurat ya. Kepala sekolah saya membuat ruang-ruang darurat, dari papan gitu, pas di sudut-sudut itu kan masih ada kayak lorong itu Pak, langsung dikasih atap, dinding, langsung. Terbayang saya udah itu di lorong-lorong itu ada kelas jadi. Ya, baik. Oke juga itu. Kira-kira yang lain apa? Ada lagi? Menjadikan musola untuk ruang kelas. Gimana? Musola, pemanfaatan ruang lainnya ya, termasuk lab mungkin ya. Ya. Pemanfaatan gedung lainnya gitu. Gedung lainnya. Tapi itu dengan akreditasi salah itu Pak. Ya. Oke. Nah, tapi ingat Pak, kebijakan tadi untuk praktis ya. Praktis. Pihak akreditasi itu nggak mau dia Pak, dia tuh artinya tepat sasaran Pak, dia nggak mau kayak gitu Pak. Bapak asesor, Pak apa? Apa namanya, korban asesor Pak? Korban asesor. Nggak ada yang pengawas di sini Bapak Ibu, ada pengawas. Biasanya kan pengawas asesor, ada? Orang pengawas. Hah? Pak Muslim sama Pak Amin pengawas. Oh, Pak Muslim pengawas ya. Kalau saya korban asesor, Pak. Korban asesor ya. Jadi gara-gara dikorbankan itu mahir jadinya Pak ya, mahir betul. Tahu dia bahwa itu nggak bisa dalam konsep akreditasi gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya, apa lagi kira-kira alternatifnya? Ada yang lain kira-kira? Membuat kelas baru. Membuat kelas baru lah tentunya kan. Membangun kelas baru dengan bantuan orang tua. Ya, dananya bantuan orang tua dan sebagainya ya. Pokoknya intinya membuat kelas baru. Ada yang lain? Setelah itu apa? Ini tentunya setelah dianalisis di sekolah masing-masing, di sekolahnya ya Bapak Ibu ya. Tapi ini kurang lebih apalah. Membuat kelas sore, masuk sore. Ya itu membagi shift. Ini shift, membuat proposal, minta bantuan ke organisasi lain. Untuk kelas baru kan? Ya, untuk buat kelas baru ya. Nah ya sama, itu nanti kalau kita mau, itu masalahnya berarti mau buat kelas baru tapi nggak ada duit. Nah itu baru kita buat proposal, minta bantuan orang tua gitu. Ini kurangan uang kelas tuh. Apa ya? Apa? Ingat ya, kebijakan itu praktis ya sifatnya, itu cepat. Kalau dia yang jangka panjang namanya manajemen strategis gitu, atau perencanaan strategis gitu. Itu apa lagi? Membuat kelas kadang setahun belum siap itu. Itu ya, apa lagi? Itu nanti kita evaluasi Bu.
Ada mungkin kelas online itu atau apa gitu. Boleh kelas online jarak jauh? Ya, kelas online mungkin ya. Kelas online gitu ya. Atau apa? Atau sewa gedung mungkin ya, ada ya. Sewa gedung kelas sebelah gitu. Sewa gedung gitu. Nah, itu dia. Baru kita evaluasi Bapak Ibu. Kita evaluasi. Alternatif-alternatif ini kita evaluasi gitu. Duh, langsung aja di atas ya. Terlalu kecil. Membagi shift, apa kira-kira daya lemahnya atau keunggulannya gitu. Keunggulannya ya mudah dia ya. Mudah sekali ya. Mudah ya. Kebijakan ini bisa mudah, bisa cepat ya. Tapi kekurangannya apa? Kalau K13 Bapak Ibu kan kurang nih, nggak bisa ya. Waktunya nggak pas dia ya kan. Nggak dapat. Karena kalau K13 itu kalau SMP 40 menit, SMA 45 menit. Pulang sekolahnya aja udah hampir jam 2 ya Bu ya. Udah hampir jam 2 gitu. Oke. Tidak sesuai kurikulum ya. Tidak sesuai kurikulum misalnya. Kelas darurat, nah ini ya. Kelas darurat ya. Apa kira-kira kekurangannya? Dari papan, dari apa? Bahaya nggak Bu kira-kira? Oke, Pak. Kurang nyaman, bahaya. Bahaya, kurang nyaman. Tidak aman. Kurang nyaman. Aman dan nyaman. Aman dalam belajar. Baru suasana belajar terganggu ya. Suasana ya. Nah, baru pemanfaatan gedung lainnya gitu, misalnya pemanfaatan musola, perpus gitu ya. Musola cuma satu ya, Pak. Kayaknya nggak cukup ya kan, misalnya apa gitu. Musola juga kurang ini Pak ya, kurang nyaman ya dalam belajar ya, suasananya ya. Suasananya suasana belajar kurang bagus ya. Membuat kelas baru ini tentunya itu tadi. Apa? Biaya besar ya kan? Apalagi? Enggak, waktu cukup lama. Waktu. Apalagi kira-kira? Kalau sekolah negeri itu biasanya butuh izin dan lain sebagainya ya. Kelas online, nah ini online sekarang banyak dikritik ya, kritikan orang tua ya, kompetensi gurunya misalnya ya. Banyak yang tidak punya HP. Ya, fasilitas ya misalnya, fasilitas ya. Fasilitas kurang. Wifi, HP gitu ya. Nah, kemudian tujuan pendidikan sering tidak tercapai gitu. Nah, sewa gedung juga ini ya butuh biaya ya, gitu. Apalagi belum tentu dapat izin dan lain sebagainya gitu. Nah, jauh dari ya bisa jadi lokasinya jauh ya, jauh. Nah, dari sini Bapak Ibu, setelah kita bikin alternatif, setelah kita evaluasi alternatif masing-masing, nah mana kira-kira yang paling memungkinkan gitu untuk sementara? Dalam kondisi seperti ini yang masih bisa daring-daring, nampaknya Pak daring yang lebih tepat solusinya. Daring ya Pak ya? Ya daring. Kalau nggak pandemi nggak mau orang tua Pak. Ya kan, kritikan orang tua pasti tajam situ kalau dia daring. Pemanfaatan gedung lain Pak itu. Pemanfaatan gedung lainnya bisa mungkin ya. Kalau ada gedung perpustakaan atau lain sebagainya ya, kalau kurangnya cuma satu gitu ya. Nah itulah dia. Itu dah mana yang terbaik. Bisa jadi membagi shift ya. Shift walaupun melanggar aturan ya. Tapi bisa juga pemanfaatan gedung lain ya. Pemanfaatan gedung lainnya yang ada di sekolah gitu ya. Nah itu dia. Dia bisa mungkin. Nah inilah sebagai contoh Bapak Ibu ya. Ini sorry. Ini tergantung ya. Tapi nggak boleh dua Bapak Ibu ya. Kalau ini dalam kondisi real dia harus satu ya. Harus satu, nggak boleh dua yang dipilih. Harus satu yang dipilih. Membagi shift atau kalau sudah kenyataannya, tapi di sekolah kami terpaksa kami ambil dua Pak. Shift sama buat gedung darurat itu. Oh itu ya Bu. Berarti banyak sekali barunya ya. Lebih dari 2 kelas. Kan kita kan di tingkat MI Pak. Jadi kan shiftnya kelas 1 dan 2. Kelas 1 masuk jam 8 sampai 10 lewat 10, itu masuk kelas 2 sampai jam 12. Nah, membagi shiftnya kalau anak kelas 1 kelas 2 masih memungkinkan ya. Karena mapelnya sedikit ya.
Kalau saya sewa gedung, Pak, karena ini kan swasta. Ah, iya, sewa gedung ya. Bisa juga sewa gedung. Tapi Bapak Ibu ini contoh, saya kira. Karena sekolah swasta, aku pasti banyak uang nih, Pak. Biasanya sekolah swasta, tengok juga sekolah swasta nih, Bu. Ada juga di sekolah swasta yang cengap-cengap ya. Hidup segan mati tak mau. Ada yang sekolah swasta memang berkualitas, punya fasilitas yang bagus betul gitu ya. Misalnya kayak apa? Bunaya apa? Kalau di Losmawe itu? Iya, Bunaya, Pak. Bunaya ya, Bunaya. Bunaya itu kayaknya di mana-mana ada. Di Medan juga ada gitu. Saya lihat. Kenal. Tapi di tempat kita jarang itu sewa gedung, Pak. Paling gedung dipakai ya pinjam pakai aja gitu. Iya, dan itu harus tahu bahwa yayasan jarang mau keluar duit untuk itu. Udah kelas sore aja, kelas sore. Itu. Biasanya begitu. Kalau sesama pemerintah justru dilarang, Pak, sewa menyewa. Gitu Tidak, ya, Bu, ya? tidak bisa kita laporkan di pertanggungjawaban. Jadi Bosnya nggak bisa ya? iya, tidak bisa. Jadi istilahnya hanya pinjam pakai saja. Apakah itu lab atau gedung pakai. lainnya, hanya pinjam pakai saja. Hanya pinjam pakai saja ya. Ya, oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu dievaluasi keputusan itu gitu ya. Gimana gitu. Ada resistensinya enggak, apa dampak buruknya, apa dampak baiknya gitu. Tapi tetap ya jangka panjangnya tetap harus namanya membangun gedung. Itu keputusan yang mutlak ya saya kira ya. Membangun gedung itu keputusan yang mutlak gitu. Ini ingat kebijakan yang alternatif ya, yang praktis gitu. Jangka panjangnya tetap harus membangun gedung sekolah itu gitu. Kemarin ada analisis menerima sesuai dengan kapasitas jumlah yang dimampu oleh sekolah. Saya kira sekolah swasta nggak akan mau itu kan gitu. Sekolah negeri aja kan. Jangan di swasta, Ustaz, di negeri saja memang semuanya maunya gitu. Ya. Kalau karena kan dana bosnya, Pak, dari jumlah siswa. Iya, jamaah jana bosnya ya kan. Ya. SMP berapa sekarang? 1-2? SMP 1-2, SMA 1-4 nggak salah. 1-4 SMA. SD 900. Kalau SMP 1-2 itu kalau punya siswa 1000 udah 1,2 M ya, Pak. Iya. Belum lagi SPP-nya ya kan? Masih bayar SPP, Pak? Enggak, Pak. Kecuali itu yang swasta. Swasta. Kalau negeri enggak lagi. Kalau yang madrasah, ada yang madrasah di sini, Bapak Ibu? Ya kami madrasah, Pak. Madrasah? Ada semua rata-rata madrasah di sini, Pak. Oh ya, enggak ada yang ini, enggak ada yang enggak ngutip. Enggak ada yang umum. Enggak ada yang kutip lagi uang sekolah. Enggak ada lagi. Kalau di Medan masih kutip itu, Bapak Ibu. Kalau di Medan masih banyak yang kutip uang sekolah itu. Seperti MSN 2 itu 100.000 uang sekolahnya sebulan. MSN 2 Medan itu. Itu 100.000 uang sekolahnya sebulan. Jadi kalau siswanya 1.000 dia tambah 1,2 M lagi setahun. Pernah saya itu teman lah ya yang kepala. Nggak dengar lagi suaranya, Pak. Iya. Saya pakai itu. Saya dengar. Iya. Kali kuping saya pakai headset 1 harian udah. Jadi di Medan itu masih banyak sekolah MTS negeri itu masih boleh ngutip dana komite lah ya bahasanya. Dana komite itu masih boleh. Seperti MSN 2 itu yang di belakang Universitas Negeri Medan itu, Unimed, itu masih 100.000 uang sekolahnya sebulan. Anak-anak SMP, anak MTS itu. Karena peminatnya banyak sekali, Bapak Ibu, peminatnya. Itu di MSN 2 Medan itu satu kursi itu 5 orang yang memperebutkan. Jadi kalau kuotanya di 500, maka pendaftarnya itu 2.500. Satu kursi 5 orang yang memperebutkan MSN itu. Kalau di Medan istilahnya MSN ya, MTSN ya. Itu dia, masih boleh gitu. Saya punya dulu kepala sekolahnya yang lama itu teman lah ya, teman. Waktu saya disertasi saya kan kemarin di situ saya teliti model pengembangan madrasah efektif di MSN Kota Medan, 3 lokasi, MSN 1, MSN 2, MSN 3. Banyak peminatnya memang MSN 2, 1 sampai 5
satu kursi itu 1:5. Kalau MSen 3 itu, MSen 2 itu 1:3/4. Kalau MSen 3-nya itu 1:2 gitu. Jadi kalau kuotanya 500, pendaftarannya 1000 gitu. Banyak ya. Kalau pemilih gede di Medan itu cukup banyak. Biasa gitu peminatnya. Ya, kepala sekolah itu punya dana komite itu ya bebas sekali, dia punya SPPD besar dia, Pak. Saya tanya itu berapa SPPD-nya, Bang? Pokoknya jawaban dia itu mencengangkan saya dan lebih besar dari SPPD dekan Fakultas Tarbiyah, saya bilang. SPPD-nya per bulan itu dari dana komite itu. Dia bisa itu. Kalau di Loksmawe di Aceh nggak boleh lagi ya, kutip ya Pak ya. Kalau SMP negeri ya, SMP negeri di Medan, di Serdang itu nggak boleh kutip lagi. Nggak boleh kutip lagi dia. Boleh kutip uang sekolah lagi. Tapi kalau MSen boleh. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan? Atau ada diskusi? Silakan. Ada sedikit Pak. Sedikit Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak bahwa salah satu ciri kebijakan itu adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat. Nah, belakangan kita lihat kebijakan yang sering dikeluarkan oleh pemerintah itu justru terkadang menyulitkan masyarakat. Dalam hal ini rakyat kecil ya, seperti kalau di Jakarta itu yang heboh itu kan Omnibus Law itu yang tentang cipta kerja yang buruh itu ya. Kemudian di tempat kita di seluruh Indonesia bahkan di Aceh kebijakan tentang penanganan COVID-19 ini juga sangat menyulitkan gitu, sangat tidak sejahtera gitu, baik kita pelaku pendidikan, siswanya, bahkan masyarakatnya itu sangat terjepit kondisinya. Dan pemerintah tahu sebenarnya kondisinya akan seperti ini. Nah, itu bagaimana tuh Pak? Dari sisi teori kebijakan publik itu salah, karena tujuannya itu cirinya begitu. Tapi di mana di Indonesia ini yang antara teori dan kenyataan sesuai? Saya hampir tidak melihat antara teori dan kenyataan sesuai di Indonesia ini. Ya, saya nggak bisa jawab apa-apa itu, tapi secara teori itu salah. Gitu. Secara teori itu salah. Tapi kan, ya gitu, mana berani kita buat Facebook aja pun nggak berani sekarang kita. Ya kan? Tapi secara teori itu yang namanya kebijakan itu harus begitu, harus gitu. Atau Bapak Ibu, mereka menganggap bahwa itu adalah hal yang membuat masyarakat sejahtera gitu, menurut mereka begitu. Bisa jadi begitu. Yang lain Bapak Ibu, kira-kira ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa? Pak Jahiri, ya silakan. Saya mungkin hari ini baru terbuka wawasan saya, rupanya ada perbedaan antara perencanaan dan kebijakan, Pak. Yang kita buat tadi, misalnya kita alternatif tadi, misalnya masuk shift, ganti penambahan ruang ataupun pembuatan ruang untuk belajar itu masuk di kebijakan, Pak. Ya. Jadi sekali lagi Pak, hampir sama. Bagaimana Bu Usna? Ada yang mau kasih tanggapan tuh? Di awal sudah saya jelasin itu. Ada kira-kira Bapak Ibu? Penjelasan tentang itu tadi. Perencanaan dan kebijakan. Di awal sekali itu saya jelasin itu. Ada yang masih ingat Bapak Ibu? Pertanyaan Pak Jahiri. Baru hari boleh ini. Saya coba Pak. Ya silakan Bu Mimi. Bu ya, Rosmiati Pak.
Bu Rusmiati ya. Udah tadi di Bu Maya sudah saya ganti, udah terganti, tapi sekarang kok Mimi Pasel lagi, saya pun nggak tahu ini. Orang Pasel. Jadi tadi Bapak katakan bahwa kebijakan itu bertumpu atau ini ke masalah gitu. Jadi masalahnya dulu yang dilihat apa, baru diidentifikasi. Misalnya permasalahannya tadi yang kekurangan kelas karena siswa membludak di sekolah swasta. Jadi kita identifikasi dulu satu-satu masalahnya, solusinya apa gitu. Setelah dapat solusi, baru kita lihat kekurangan dan kelebihannya apa. Untuk langkah yang kita ambil adalah yang paling kecil resikonya. Jadi itu, jadi di awal bukan perencanaan berbeda dengan kebijakan. Dari sebuah masalah, tentu kita rencanakan solusinya dulu dengan mengidentifikasi masalah, baru nanti kita buat kebijakan terakhirnya setelah mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Menurut saya seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Di awal slide itu tadi sudah saya jelasin bahwa kebijakan itu adalah rangkaian konsep dan asas dan menjadi garis dan dasar rencana ya. Jadi itu dia. Jadi Bapak Ibu, saya ulangi bahwa kebijakan itu adalah akses setelah Bapak Ibu memproses rencana seperti tadi di awal proses manajemen, what, kemudian who, when, where, why, gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi aksesnya, tahap berikutnya lah Pak, tahap berikutnya dari sebuah perencanaan proses manajemen tadi ya, perencanaan, organizing, controlling dan lain sebagainya itu akses berikutnya gitu ya. Akses berikutnya dari perencanaan itu adalah namanya sebuah kebijakan gitu. Lain Bapak Ibu ada? Silakan. Nggak ada? Clear? Bapak Ibu, kira-kira kalau nanti ada masalah dalam proses dalam proses penyusunan makalahnya, sekali lagi saya boleh diskusikan dengan saya di grup atau di chat free. Jadi yang penting Bapak Ibu selesaikan saja dulu, nggak usah pikirkan yang lainnya gitu ya. Selesaikan saja dulu. Karena kalau dikeluhkan nggak siap-siap deh Bapak Ibu. Kan gitu kita salah pengajarkan. Jangan ngeluh. Kan gitu sama anak-anak gitu. Kalau ibu-ibu mana semangat, Pak. Jangan ngeluh, yang penting kerjain aja dulu gitu. Kerjain aja dulu, nanti setelah presentasi dapat masukan, dapat kritikan, dapat kontribusi dari rekan-rekannya gitu. Jadi jadi akan lebih baik. Nah, Bapak Ibu, saya juga berharap Bapak Ibu yang misalnya yang maju kelompok 1 gitu, tapi teman-teman yang lainnya itu berusaha untuk mencari materi-materi, membaca gitu ya, materi-materi yang tentang materi yang disampaikan hari itu gitu. Nah, kenapa? Karena supaya kita kita lebih kaya Bapak Ibu. Bayangkan nanti misalnya yang maju kelompok 1 itu siapa Pak? Siapa Pak Zahiri kelompok 1 kemarin? Kelompok 1 sebentar Pak, kita lihat dulu kebijakan. Kelompok 1 Ibu Cut Lisnawati dan Cut Ubid Pak. Bu Cut Ubid tadi ada. Cut Lisnawati dan Cut Ubid. Ini Bu Cut Lisnawati ada nih, diam aja Ibu Cut. Lupa Ibu nih. Lupa saya Pak, kelompok 1 saya Pak. Kebijakan desentralisasi pendidikan. Artinya manajemen sekolah dan madrasah. Ya, jadi kelompok 1 misalnya tentang desentralisasi gitu kan. Nah, itu bagaimana gitu desentralisasi itu dalam aksesnya terhadap kebijakan pendidikan gitu ya. Kewenangan pendidikan kita itu sejauh mana, sampai mana gitu.
Nah, apalagi kalau Bapak Ibu bisa masuk ke dalam konteks. Suara Bapak kok tidak terdengar ya? Nggak dengar ya? Hah? Nggak dengar Bapak Ibu? Nggak, kecil sekali. Alhamdulillah kalau saya terdengar jelas kok. Suaranya kayak jauh sekali, Pak. Oh iya. Jadi Bapak Ibu, saya ulangi. Jadi misalnya dalam konteks apa namanya? Desentralisasi tadi itu. Dalam konteks desentralisasi tadi itu Bapak Ibu yang lain juga harus membaca misalnya bagaimana, apa sebabnya, apa masalahnya sehingga desentralisasi dalam bidang pendidikan itu diperlukan. Nah, kemudian apa saja kewenangan-kewenangan daerah dalam desentralisasi gitu. Apalagi kalau Bapak Ibu bisa memberikan kontribusi misalnya dalam kekhususan Aceh misalnya, apakah desentralisasi pendidikan itu kewenangannya sampai mana gitu. Atau sama saja dengan daerah-daerah yang tidak khusus dan lain sebagainya gitu. Nah, itu yang perlu kita diskusikan banyak gitu. Jadi ada, bayangkan itu nanti Bu Rosmiati, Pak Julkarnaini, Pak Jahiri, Bu Cut Mahanum itu memberikan kontribusi, misalnya harusnya begini, pertanyaan begini, saran begini. Setelah selesai perkuliahan kita itu akan banyak sekali aspek yang bisa kita kita bawa gitu ya. Oh ternyata begini, ternyata begini. Jadi banyak, nggak satu persepsi dari pemakalah itu. Nah pemakalah itu hanya sebagai saya seperti sebagai fasilitator gitu ya. Dia fasilitator saja memfasilitasi perkuliahan kita hari ini tentang ini. Gitu. Nah, artinya kita semua juga bertanggung jawab memberikan kontribusi dalam diskusi hari itu gitu ya. Walaupun tetap ya man of the match-nya itu pemakalah gitu ya. Pemain kuncinya itu pemakalah gitu. Kayak informan kalau dalam bahasa penelitiannya itu adalah pemakalahnya gitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Bisa ya? Sambil. Nah, sekarang kan banyak sekali caranya mencari bahan ya, nggak seperti dulu gitu. Cari bahan itu bisa melalui internet, jurnal, artikel gitu. Kalau beli buku susah itu online sekarang bisa ya, pakai Shopee beli buku, gampang sekali itu. Nah. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Nah. Ada? Nah, kalau nggak ada, saya kira kita cukupkan saja pertemuan kita hari ini. Ya, kita sampai jumpa minggu depan. Minggu depan itu pertemuan ketiga. Ingat, Bapak Ibu, tugasnya dicicil-cicil ya. Dicicil-cicil, jangan SKS, sistem kebut semalam. Itu nanti yang Bapak Ibu stres. Pokoknya satu hari satu halaman. Siapkan waktunya gitu. Dibikin listnya Bapak Ibu. Ini dikumpul kapan gitu ya. Nah, dalam membuat makalah itu dibikin kayak saya kemarin jelasin itu dulu gitu. Outline-nya itu. Nah, untuk bisa membuat outline seperti itu apa syaratnya? Baca buku, baca artikel, lihat kasus di sekitar kita. Nah, kalau untuk kasus Bapak Ibu saya kira yang paling berpengalaman tentang kebijakan-kebijakan yang judul-judul itu kan Bapak Ibu sudah ini semua lah. Nggak ada yang Bapak Ibu lalui ya. Rata-rata pasti semua sudah tahu lah yang sudah dilalui gitu. Kebijakan-kebijakan yang kita jadikan kita jadikan judul-judul makalah kita itu Bapak Ibu sudah sangat kenal lah, familiar lah bahasanya gitu dengan itu. Gitu. Nah itu dia. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Nggak ada? Ya, kalau nggak ada. Di luar dari materi ini boleh, Pak? Ya, boleh. Tapi nggak janji saya jawab. Kalau nggak tahu saya jangan marah gitu. Ya, silakan. Enggak, insya Allah tahu Pak. Jadi ini permasalahan proposal saya kan Pak. Iya boleh. Jadi awalnya dulu kami kan disuruh tulis permasalahan sama kalau nggak salah Pak Zulfikar ya kawan-kawan. Disuruh tulis permasalahan, kemudian sama kita diberikan judul. Nah kebetulan permasalahan saya itu tentang pelaporan keuangan di madrasah saya. Diberikanlah judul sama Pak Zulfikar, manajemen pelaporan keuangan dalam rangka peningkatan laporan kerja tahunan gitu-gitulah kan. Jadi itu sudah saya jadikan proposal dan sudah diterima. Ternyata bukan belakangan sih, ketika proses penulisan proposal itu
saya baru tahu, menurut saya ya setelah yang saya cari tahu, belum pernah ditulis itu Pak. Jadi saya semacam apa ya? Jadi kayaknya kayak berat gitu bagi saya yang umur sudah 50, sudah lama tidak menulis, bukan mengeluh nih Pak ya. Iya, Jadi iya. solusinya ini bagaimana ini Pak? Kalau saya sih lebih ke harusnya judulnya manajemen keuangan aja, itu yang pertama Ibu ya. Nah, manajemen keuangan itu teorinya Bapak Ibu yang pertama akuntabilitas ya, dapat dipertanggungjawabkan ya, baru transparansi gitu. Nah, kira-kira bisa nggak Ibu betul-betul transparansi, betul-betul akuntabilitas? Nah, ini bukan nggak ada Ibu ya, manajemen keuangan itu pasti banyak yang tulis sudah. Cuman memang agak sensitif isunya karena jarang mau lembaga pendidikan itu bongkar dapur itu. Mungkin ya jarang ini. Tapi kita coba lihat cari bersama ini, Bu ya. Kita cari bersama ini teori tentang manajemen keuangan ya. Tidak harus lengkap manajemen pelaporan ini. Ini kelihatan ya Bu ya. Sharing saya kelihatan ya? Kelihatan Pak. Iya kelihatan. Kita lihat. Laporan keuangan. Manajemen keuangan ya, misalnya manajemen laporan. Ya sama itu Bu. Teorinya teori manajemen, jangan pelaporan itu terlalu apa. Teorinya teori manajemen keuangan itu, manajemen keuangan. Bu Mimi lagi keuangan syariah Islam Bu Mimi. Oh ya, nah ini. Iya kalau keuangan ada sih Pak, tapi kalau pelaporan memang belum ada gitu. Walaupun saya coba tulis ini nggak keluar. Nih, prinsip-prinsip manajemen keuangan sekolah ada. Konsep manajemen keuangan pendidikan, manajemen keuangan sekolah ada. Nah, rencang bangun dan sistem informasi manajemen keuangan sekolah ada. Nah, ini. Kalau mau bukunya saya punya buku berbahasa Jadi saya ganti Pak ya, ganti ke manajemen keuangan, jangan pelaporan. Iya, karena teorinya nanti nggak ada. Finansial, apa kayak mana tulisannya? Finansial ya, finansial management. School Financial Management misalnya. Nah, ada. Nah, ini ada buku nih. Buku Reilly tahun 2009, Financial School Management Explained, penjelasan Financial School Management ya. Financial Accountability, the Principal or the School Governing Body. Banyak saya kira Bapak Ibu. Banyak itu. Makanya ada kawan yang bilang itu yang novelty itu semu katanya. Karena setiap apa itu sudah ada, pasti ada Bapak Ibu. Pasti ada yang di dalam sini. Atau kita langsung ya. Manajemen, pelaporan keuangan. Tapi memang teorinya nggak dapat itu ya. Manajemen pelaporan keuangan itu. Kan? Itu dia. Kayak saya bilang nggak ada teorinya, dia praktis itu. Makanya yang ada teorinya itu manajemen keuangan. Iya. Dalam aspek ini itu makanya banyak. Mohon maaf Bapak Ibu waktu kita menyidang itu kan memang yang betul-betul orang manajemen itu ya saya gitu ya. Saya melihat banyak yang memakai teori itu aja gitu. Misalnya mau manajemen strategik tapi POAC juga pertanyaannya gitu. Kalau manajemen manajemen SDM yang ditanya POAC juga, manajemen sarpras itu. Manajemen sarpras itu teorinya bukan POAC Bapak Ibu. Manajemen sarpras itu apa? Pengadaan. Bapak Ibu ya, dalam konteks ini kan Bapak Ibu kepala sekolah pengadaan. Baru setelah pengadaan apa Bapak Ibu? Inventarisasi kan gitu kan? Ditulis-tulis apa itu tadi kan gitu kan? Nah, setelah inventarisasi apa Bapak Ibu? Pemanfaatan, ini kan penggunaan. Setelah penggunaannya apa Bapak Ibu? Teorinya. Pemeliharaan. Kan gitu kan? Setelah pemeliharaan baru apa? Terakhir. Hah? Pengapa Pak? Penghapusan. Nah, penghapusan itu dia. Itu teorinya gitu. Maka ya memang harusnya gitu diskusinya gitu. Karena bukan teorinya gitu. Mohon maaf banyak kawan-kawan dosen itu yang bukan murni orang manajemen pendidikan Islam gitu. Nah, gitu. Tapi kalau Ibu cari di situ dia sulitnya di situ. Gitu. Nggak ada teorinya. Manajemen pelaporan itu bukan teori, itu pragmatis. Gitu. Teorinya nanti susah. Gitu.
Sementara manajemen keuangan itu tadi saya bilang, manajemen keuangan itu apa? Akuntabilitas, ada prinsip-prinsipnya. Atau fungsi ya. Akuntabilitas, kemudian apa dia? Itu dapat dipertanggungjawabkan, baru transparansi gitu ya. Transparansi gitu ya. Jadi, ya begitu. Nah, maka itu yang harusnya jadi pertanyaan Ibu. Nah, satu lagi apa dia? Nah, ini dia. Bahkan ada yang bilang 7 itu teorinya, Ibu. Ya, 7 prinsip manajemen keuangan gitu ya. Yang pertama itu tadi akuntabilitas itu nomor 1. Baru yang kedua konsistensi gitu ya. Baru kelangsungan atau viability, baru transparansi. Nah, baru standar akuntansi. Nah, ini dia pelaporan ini mungkin. Mungkin Ibu mau pakai yang ininya saja. Gitu. Tapi nanti Ibu sulit membuat pertanyaan penelitiannya gitu. Nah, pertanyaan penelitiannya apa gitu. Apa arti pertanyaan penelitiannya gitu. Nah, tapi kalau kalau Ibu ngambil manajemen keuangan, nah Ibu pertanyaan ini. Pertama, bagaimana akuntabilitas? Nah, atau gitu aja Ibu buat. Bagaimana akuntabilitas pelaporan keuangan di situ gitu ya. Dalam apa tadi? Bu Mimi? Bu Rosmi? Hah? Dalam mencapai rencana kerja tahunan. RKT ya? Nah, ya, itu. RKT. Nah, itu dia. Pertama Ibu itu buat rumusan masalahnya atau fokus masalahnya. Bagaimana akuntabilitas pelaporan keuangan dalam mencapai RKT itu tadi gitu. Nah, misalnya Ibu yang ini mungkin nggak Ibu pakai, misalnya ini boleh, tapi dengan alasan-alasan tertentu ya, gitu. Pembatasan masalah dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, misalnya ini bagaimana konsistensi dalam pelaporan keuangan, gitu. Itu pertanyaan keduanya, gitu. Dan seterusnya ya, judul itu tadi. Yang ketiga ini mungkin Ibu nggak pakai. Yang keempat, bagaimana transparansi, gitu. Transparansi pelaporan keuangan dan lain sebagainya. Baru bagaimana mungkin standar akuntansinya mau dipakai atau enggak. Bagaimana integritas. Nah, ini mungkin integritas pimpinan, bendahara, dan lain sebagainya. Nah, itu paling enggak itu 4 pertanyaan sudah mencukupi ya. 4 rumusan, 4 fokus masalah itu. Itu bisa Ibu jadikan di situ. Karena sudah masuk judulnya kan. Susah mau ganti lagi. Nah, jadi itu yang kadang-kadang tak sebegitunya gitu. Manajemen itu bukan cuma planning, organizing, equating, controlling ya, bukan cuma POAC manajemen Bapak Ibu. Banyak aspek lainnya gitu. Banyak aspek lainnya. Nah, kalau misalnya manajemen strategik apanya teorinya? Formulasi strategi, baru analisis strategi, baru implementasi strategi, baru evaluasi strategi gitu. Itu dia. Bukan cuma POAC aja. Ya, kalau manajemen keuangan itu tadi Ibu, prinsipnya bagaimana itu bisa jadi pertanyaan-pertanyaan Ibu. Dalam proses penelitiannya itu. Udah susun proposalnya rupanya, Bu. Sudah, Pak. Alhamdulillah udah pengajuan. Proposalnya udah diajukan kan? Nah, itu. Nanti kalau ada kesempatan revisi itu yang jadi pertanyaan penelitiannya. Apa pertanyaan penelitian yang Ibu buat? Coba. Saya kemarin untuk tugas mata kuliah penelitian, Pak, yang ini belum diajukan memang karena kebetulan masih agak bingung dan baru habis operasi juga sih. Yang kawan lain udah semua, tinggal saya kayaknya di unit 3 yang belum.
Nah, itu yang nanti yang Ibu jadikan pertanyaan penelitian ya. Jadi Ibu bangun itu teori bagaimana pelaporan keuangan dan lain sebagainya di bab 1, baru nanti rumusan atau fokus masalahnya itu. Nanti di bab 2 Ibu bicara tentang manajemen keuangan, kemudian bicara tentang 4 pertanyaan itu aja, 4 aspek itu gitu. Transparansi, akuntabilitas, integriti dan lain sebagainya itu. Terserah Ibu mau pakai berapa gitu. Nah, gitu. Ya. Silakan, ada yang lain Bapak Ibu? Ada? Sementara pas, Pak. Sementara pas. Baik Bapak Ibu, hari sudah mulai gelap. Ya. Kasihan nanti yang hitam-hitam seperti saya ini nggak kelihatan lagi. Ya. Tugas itu presentasi tanggal 9 bulan 10. Ya, kelompok 1. Bapak, ya. Terus yang selanjutnya kelompok 2 dan seterusnya itu dikumpul di tanggal 16, Pak. 16, tapi yang presentasi hanya kelompok 2. Iya. Oke. Baik Bapak Ibu. Ya, siap. Saya kira itu. Kalau nanti ada pertanyaan boleh kita lanjut diskusinya di grup dan lain sebagainya. Oke. Mohon maaf. Selamat bekerja dan tetap jaga kesehatan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.